Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bapak cintai di tengah kondisi COVID-19 yang melanda negeri ini sebagai sarana pembelajaran daring sehingga kita tidak langsung bertatap muka. Namun Bapak akan memberikan materi pelajaran melalui video yang akan dibagikan kepada kalian sesuai dengan jadwal pelajaran. Untuk video kali ini kita akan mempelajari sekarang tata cara mandi wajib untuk yang haid atau yang berkeluarga sudah ya. Tata cara mandi wajib. Mandi wajib harus memakai air yang suci. Nah, jadi kada boleh air nang kada suci. Di mana air kada suci seperti air di derum. Cuma satu derum saja kada mensucikan. Ya kada cukup 2 kolah ya. Nang cukup 2 kolah tuh 2 derum nah bisa. Nah, itu kada mensucikan. Mandi wajib harus memakai air yang suci. Nang lebih lagi adalah keran tuh. Langsung pakai keran itu pipa mandi itu bagus, jadi nyaman semua, bersih lah gitu, ada airnya tuh. Jadi mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Jadi mandi ini dan berwudu juga demikian, harus air yang suci. Tapi sekarang sudah berwudu semua di keran semua kan. Nah, lainnya di kampung-kampung tuh kan ya masih pakai cibuk atau gayung. Mandi wajib tidak boleh dilakukan sampai melewati waktu sholat fardu berikutnya berlalu. Seperti perempuan haid kan sudah selesai haidnya, terus langsung aja mandi. Langsung sholat ya. Jangan sampai perlambat, umpama zuhur sudah bersih sampai asar belumnya lagi sampai maghrib, nah itu udah boleh, itu ditunda ngarannya. Jadi begitu setelah selesai haidnya atau junubnya harus segera melakukan mandi, karena jika waktu sholat fardu berlalu sedangkan dia masih dalam keadaan berhadas besar, maka dia telah berdosa karena telah meninggalkan sholat fardu yang seharusnya wajib dikerjakan. Nah, artinya kada boleh ditunda-tunda. Kalau sudah sampai waktu selesai bersih, mandi aja langsung menghadap sholat yang dilaksanakan. Seperti apa tadi? Umpama zuhur sudah sampai, nah langsung ya sholat zuhur. Kalau sudah mandi ya. Tata cara mandi wajib menurut para ulama dibagi menjadi 2, yaitu fardu wajib dan sunnah. Mandi wajib disyariatkan sah karena 3 hal berikut. Pertama, berniat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar. Itu wajib berniat tuh. Arti niat di mana? Niat di dalam hati. Jangan diucapkan sah aja aku mandi wajib, kada boleh. Artinya di dalam hati aja, sama dengan niatnya puasa wajib. Puasa Ramadan kan semua puasa niatnya di dalam hati. Nah, jadi mandi itu niatnya di dalam hati. Jadi berniat di dalam hati, berniat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar. Niat adalah keinginan hati untuk menghilangkan hadas besar. Haid tadi kan. Dengan mandi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagian berikut. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari. Artinya sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu harus dengan niat, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Adik, kalau niat wajib mandi, ya niatnya mandi wajib. Kalau mandi sunat, ya mandi sunat ya. Seperti mandi sunat seperti apa? Ya mandi biasa aja. Atau seperti kalau laki-laki ya mandi sunat Jumat, mandi dulu kan. Nah, ya.
sunat Idul Fitri, Hari Raya, Idul Adha, itu sunat semuanya. Lafaz niat mandi haid adalah sebagai berikut. Nawai bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Jadi kalau lafaznya boleh dibaca, tapi kalau artinya itu di dalam hati membacanya. Gimana seperti berikut. Saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar haid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hati ya. Kalau lapasnya boleh dibaca nawaitul ghuslanya, itu lapas namanya. 2. Menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Nah, jadi air itu disiram mulai kepala, rambut, semuanya, dan digosok. Bukan disiram saja, digosok sampai merata ya. Kalau kada digosok kada merata. Disiram dengan airnya tadi dengan keran. Jadi yang enak itu keran, pakai keran ya. Apalagi ada keran mandi itu khusus ya. Nah, jadi tangannya menggosoknya airnya ya. Kerannya sudah mengalir, air di keran maksudnya, dan digosok ya. Menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Nah, gitu ya. Ketika menyiramkan air ke seluruh tubuh, usahakan tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu digosok. Kalau ada digosok seperti ketiak dan sebagainya, telinga itu kan harus semuanya digosok ya. Sampai kita yakin bahwa air telah mengenai seluruh tubuh. Kalau kada digosok ya kada bisa rata ya. 3. Mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Nah, jadi jari-jari itu digosok semuanya. Nah, seperti salat menyala, seperti sebelum mau berwudu itu kan. Nah, jari-jari dan jari-jari kaki ya. Ketika mengalirkan air ke jari-jari dan rambut, kita juga harus menyemarti, kita harus mencermati tempat-tempat yang tidak terkena air. Dilihat ya, seperti bulu membulu ya, dan lubang ya, harus sampai gitu. Lubang apa ya? Lubang pengamihan dan lubang ya itu dubul dan dubur. Lubang iya, jangan kita nang ya. Dan pusat nih, nah pusat tuh harus juga. Itu lubang tuh pusat tuh. Harus di juga. Kalau kada kita gosok dengan air kada kena. Nah, lubang, nah lubang kancing kita, lubang kita, semua kalau mandi wajib ya harus sampai merata air. Seperti seperti sela-sela jari, kaki dan ketiak. Nah, jadi ketiaknya harus juga. Kalau kada digosok ya kada merata. Nang susah tuh pakai gayung cibuk tuh, nah itu kada bisa susah tuh. Kalau keran ya enak aja. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, bagaimana cara mandi wajib menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara mandi wajib dengan urutan sebagaimana hadis berikut. Annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana ijak tasala minal janabati bada'a baghasala yadaihi. Summa yatadodda'u kama yatadodda'u lis-sholati summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i wa yukhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurfin biyadaihi summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Rawahul Bukhari. Artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu. Nah, boleh berwudhu dulu ya sebelum mandi, seperti wudhu untuk sholat. Lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyiramkannya ke pangkal rambut. Nah, rambut lah. Kemudian mengalirkan air ke kepalanya, air ke atas kepala. 3. Jauhkan
atau cibukan kalau bercibuk, tapi kalau keranto enggak lah. Dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badannya. Hadis riwayat Bukhari. Urutan mandi wajib yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah, ya, bismillah dulu ya, bersamaan dengan niat mandi ya. Jadi basmalah. Dua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Nah, juga ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Nah, jadi kalau pernah ada kotoran-kotoran seperti ya kalau perempuan kan sering manu iwak tuh kan, ya, menyang iwak kah? Nah, tuh hati-hati itu bisa lengket anunya itu, ya. Atau ya, laki-laki juga bisa manu apa tuh, nang lem tuh nana. Melim manu tuh karena Korea tuh ya Allah, itu lengket benar juga, itu harus dihilangkan maksudnya, jangan sampai mengganggu. Tiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Nah, jadi jangan sampai ada yang menyangkut seperti apa tuh karit-karit itu nang main-main apa nang ya nang lem-lem tuh lah, lem karitnya. 4. Apabila ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, kotoran yang ada wajib dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau ada hilangkan dulu. Dan kuku-kuku yang panjang tuh sering juga tuh mau mengandung kotoran tuh, hati-hati. Yang kadu saja panjang kuku. Tiap minggu dipotong aja. Mana mau potong ya hari Jumat ya. Sunnah. Membersihkan kemaluan, nah, atau beristinja. Nah, itu perlu benar tuh istinja. Itu tiap hari kita ke WC itu harus bersih. Jangan cibuk-cibuk gitu kalau bersih, harus bersih ya. Tidak ada rasa dan baunya tidak ada lagi ya. Ketika beristinjanya gunakan tangan kiri. Nah, jangan tangan kanan kalau tidak ada halangan. Tapi kalau tangan kirinya sakit, ya itu kan boleh tangan kanan. Tapi harus dibersih sampai dicuci dengan sabun loh ya. Kalau sudah selesai. Ya ada aja tangan kirinya sakit atau apapun ya. 6. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Ya, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Istisak ngarannya. Itu sampai air ke hidung tuh kan ada aja bulu hidung tuh kan. Nah, harus sampai rata ya. 7. Apabila telah berwudu sebelum mandi kemudian berhadas, kita tidak usah mengulangi wudu. Hal itu dikarenakan kita telah melakukan sunnahnya mandi. Ya. Namun demikian ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa apabila wudu seseorang telah batal sebelum mandi, ia dituntut untuk mengulangi wudunya. Nah, Imam Syafi'i. Jadi kalau lebih bersih lagi, lebih enak lagi berwudu aja lah. Sudah batal toh kan? Sudah jelas batal sudah. Ya kalau kentut umpama kan, ya. Nah, dia berwudu aja. Jangan ya, itu tuh jelas sudah. Jelas apa? Jelas batal sudah. 8. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air. Nah, kalau airnya dipakai kolam ya, dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Nah, jadi rambut tuh harus bersih. Tapi yang enak banget ya tuh pakai keran tuh Bang. Nang keran mandi itu ada semuanya kan. Jadi tinggal sudah diputar tinggal menggosok aja lagi. Kalau pakai cibuk tuh ya macam-macam anunya ya banyak. 9. Menyiram atau mengunyurkan air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Nah, kalau ya 3 kali ya. 10. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Jadi mandi itu yang sebelah kanan dulu ya, dahulukan. 11. Kemudian kiri ya. 11. Mengunyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali juga sama.
12. Tidak meminta tolong orang lain kecuali ada ojor atau halangan. Jangan minta tolong minta mandikan. Nah, kali ya. Jadi mandi sendiri aja kalau tidak ada halangan. Halangannya kayak mata supaya akak tangannya umpama ada bisa gosok sakit. Nah, itu boleh bantuan ke orang lain ya. Kalau sempurna aja ya ada boleh. 13. Mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena partikan air mandi. Yang ya enak tuh ada kolam mandi, nah, kamar mandi bahasaan kan, kamar mandi ya khusus. Jangan di tengah orang banyak mandi. Tengah orang banyak gimana? Ya seperti sumur, itu sumur kan sumur itu kerja sama semua. Nah, tapi jarang sekarang sudah masing-masing di rumah aja. Ada keran mau di rumah ya. 14. Tidak berbicara. Jangan bicara, jangan berpandir bahasa kampungnya. Tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi. Jadi kan boleh berpandir mandi. Pulang, dah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Sampai berjumpa di video pelajaran selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.